Kamu pernah berpikir tidak, kenapa ya PLN menggunakan arus listrik bolak-balik atau AC, kenapa tidak arus searah saja? Padahal rangkaian elektronika menggunakan arus DC loh, seperti handphone, komputer, radio, dan banyak lainnya. Faktanya, arus yang mengalir di rumah kita itu arus AC loh. Kali ini kita membahas mengapa ya PLN menggunakan listrik bolak-balik atau AC. Sebelum membahas apa itu listrik AC, sekarang kita akan membedakan apa itu AC dan DC. DC adalah singkatan dari direct current, artinya arus searah, yaitu arus yang mengalir sebuah hantaran dengan tegangan yang berpotensial tetap atau tidak berubah-ubah. Listrik DC sangat umum digunakan pada rangkaian atau alat elektronika, karena pada dasarnya rangkaian elektronika menggunakan beberapa susunan komponen-komponen kecil yang membutuhkan suplai listrik yang stabil dan halus. Keuntungan lain dengan menggunakan DC untuk alat elektronika ini adalah bisa disimpan. Ya, muatan listriknya bisa disimpan. Makanya kita bisa menikmati handphone genggam seperti saat ini. Kemudian laptop yang mudah dibawa. Lalu timbul pertanyaan, kenapa listrik di rumah harusnya AC ya? AC atau arus listrik bola-balik digunakan di rumah karena suplai arus dari PLN juga menggunakan arus AC. AC atau alternating current disebut juga sebagai arus listrik bolak-balik. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik, namun besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Listrik dengan arus AC terbilang lebih mudah ditransmisikan dengan jarak yang jauh. Listrik AC dapat diturunkan dan dapat pula dinaikkan dengan mudah dengan menggunakan transformator atau yang disebut dengan trafo. Misalkan sebuah pembangkit listrik menghasilkan daya 20 MW, itu berarti 20 juta watt, dan mendistribusikan listrik ke rumah-rumah penduduk yang jaraknya sebut saja 1 km. Jika hambatan kawat penghantarnya 2 ohm, biasanya pembangkit listrik menghasilkan tegangan 22 kV atau 22.000 volt. Nah, tegangan ini biasanya tidak langsung dialirkan, tapi digunakan trafo dulu untuk menaikkan tegangannya, kira-kira sampai 230.000 volt. Nah, mari kita bandingkan bagaimana keuntungannya jika mengalirkan listrik dengan tegangan yang dinaikkan tadi 230.000 volt atau tambah menaikkan tegangannya yaitu dengan tegangan 22.000 volt. Yang pertama, jika dialirkan pada tegangan 230 kV atau 230.000 volt, maka besar arus yang mengalir adalah daya dibagi dengan tegangan, yaitu 20 MW atau 20 juta dibagi dengan 230.000 volt. Maka besar arus yang mengalir adalah 87 ampere. Selama transmisi terjadi, maka akan ada daya yang hilang selama perjalanan, atau orang teknik biasanya sebutnya rugi. Nah, kita hitung berapa daya yang hilang atau P, yaitu dengan bersamaan I kuadrat dikali R. 87 ampere kuadrat dikali dengan hambatan kawat penghantar 2 ohm. Maka besar daya yang hilang yaitu sebesar 15.138 watt, atau kita setarakan saja dengan 15.000 watt. Nah, daya yang hilang dalam satu hari maka kita kalikan saja dengan 24 jam, yaitu sekitar 360 kilowatt jam. Nah, anggap saja tarif per kWh-nya adalah Rp1.000. Maka kerugian yang akan dialami dalam sehari itu 360 kWh dikali Rp1.000, yaitu sebesar Rp360.000. Sekarang mari kita bandingkan jika PLN tidak menaikkan tegangannya, yaitu 22.000 volt. Jika dialirkan pada tegangan 22.000 volt, maka besar arus adalah 20 juta watt dibagi dengan 22.000 volt, yaitu 910 ampere. Nah, untuk daya yang hilang selama dalam perjalanan, yaitu I kuadrat dikali R, maka diperoleh sebesar 1.656.200 watt. Atau untuk menyederhanakan
Perhitungan kita anggap saja 1700 kW. Nah, daya yang hilang dalam satu hari kita kalikan dengan 24 jam atau 24 hours, yaitu sebesar 41.000 kWh. Nah, andaikan tarif per kWh Rp1.000, maka kerugian dialami selama sehari yaitu 41.000 kWh dikali tarifnya 1.000, maka 41 juta rupiah. Makanya akan lebih menguntungkan jika listrik ditransmisikan dengan tegangan tinggi melihat dari kerugian yang dialami. Itu sebabnya mengapa PLN menggunakan listrik AC, karena listriknya mudah dinaikkan tegangannya.